Hai teman-teman, hari ini kita sudah ada di Metropol Jakarta untuk preskon penayangan perdana trailer untuk Dasim dan juga untuk poster Dasim. Hari ini sangat excited banget karena hari ini adalah hari yang sangat ditunggu. Nantikan keseruan kita semua ya. Makin gak sabar 15 Mei nanti. Pokoknya kalau misalnya penasaran, 15 Mei masuk bioskop. Dasim, Selamat datang di press conference untuk peluncuran official trailer dan juga official poster dari film Dasim. Persembahan terbaru dari Star Vision. Langsung aja kita undang bergabung bersama kita. Ini ya, pertama kita undang dari jajaran produser dari Star Vision. Yang pertama ada Bapak Chan Parwes Servia. Selanjutnya ada Bapak Mitu Nisan. Sutradara dari film Dasim, Ginanti Rona. Dan inilah jajaran cast dari film Dasim, Omar Daniel. Selanjutnya kita punya Zulfa Maharani. Ada Adinda Thomas. Kita punya Dinda Kanya Dewi. Ada Morgan Oi. Ada Om Arswendi Bening Suara. Ada Ibu Yati Surahman. Tania Hantara. Yang inilah dia segenap jajaran cast dan juga filmmaker dari film Dasim. Kita persilakan untuk duduk di kursi penonton dulu untuk sama-sama menyaksikan official trailer. Dasim namanya. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Itulah dia official trailer. Kami persilakan untuk kembali ke depan. Bapak Rues, Pak Mitu, Bagita, Omar Daniel, Zulfa, Momeni, Dinda Kanya Dewi, Adinda Thomas, Mayati Morgan Oi, silakan Dania, silakan. Guys, ini dia 15 Mei 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk poster yang sangat luar biasa dan juga trailernya yang menyeramkan barusan. Secara hasil penonton bioskop periode lebaran tahun ini jauh lebih baik daripada lebaran-lebaran sebelumnya, dan ini menjadi sebuah tolak ukur yang sangat menarik juga. Kenapa? Karena film nasional kita setelah tahun lalu kita membuktikan market share-nya begitu tinggi, tahun ini pun kelihatannya menjadi semakin menyala kalau istilah anak-anak zaman sekarang ya. Ini menjadi petanda-petanda yang sangat positif karena menurut saya film-filmnya pun semakin baik dan ya pilihan menontonnya pun semakin banyak. Jadi setelah dua film pertama yang Petaka Gunung Gede dan Komang, tanggal 30 April saya ingatkan kembali lagi ada Perang Kota. Jadi sebelum pandemi saya satu hari ngobrol di Kinosaurus. Di situ ada salah satunya ada Mas Biyu Sarip. Dia datang, Pak, saya ada cerita horor. Aduh, saya bilang, tapi ini Pak ada kisahnya, ini benar, ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Akhirnya dia menulis kepada saya. Dia cukup lama prosesnya, saya mempertimbangkan tentang Dasim ini ternyata memang jin yang paling berbahaya, dia menghancurkan keluarga. Yang menariknya lagi adalah di beberapa negara ada orang yang mungkin nggak tahu teman-teman pernah mendengar nggak nama Al-Uni, Ali Supi Al-Jazair di abad ke-13 yang dia membuat buku Syams Al-Ma'arif. Syams Al-Ma'arif itu adalah dia dianggap menjadi buku yang bid'ah dan menjadi buku sihir karena dia bersekutu dengan jin untuk keuntungan-keuntungan pribadi. Dan tanpa sadar dia udah menjadi sebetulnya budak dari jinnya itu. Buku-buku yang saya baca atau yang riset yang saya pernah lakukan, dia tuh sampai menikah dengan jin dan keluarganya terbunuh semuanya, si Al-Buni ini. Kemarin-kemarin kan udah kerjasama dengan MUI, saya sempat nanya juga, ada nggak sih buku Syams Al-Ma'arif? Ada, emang itu buku terlarang. Janganlah dibaca, karena apa yang terjadi di film Dasim adalah ada orang akhirnya memanfaatkan kitab tersebut. Tujuannya jelas bahwa kalau keluarga dihancurkan,
bagi Dasimnya sendiri itu adalah mendapatkan prestasi yang paling hebat. Si Dasim ini siapa dan kenapa dan bagaimana penangkalnya. Itu yang akan menjadi sesuatu yang menurut saya menjadi sangat menarik. Sehingga Dasim ini relate, kita berbicara tentang horor yang mencekam. Ya kita tahu Gita kalau bikin horor, Giranti Rona. Pakai case-case-nya juga yang mumpuni ya kan. Dan bangsa kita dekat dengan misteri. Tapi kenapa enggak kita tingkatkan dengan kisah-kisah yang juga memberikan sebuah pengalaman kita menonton ini, menjadikan diri kita tahu dan kita bersiap untuk jangan-jangan Dasim udah ada di dalam keluarga kita. Nah itu yang kita butuh hindari. Kalau kalian lagi iseng-iseng juga bisa cek di TikTok, itu rame banget tentang masalah ini. Bukan hanya di Indonesia tapi di Inggris pun rame sekali. Pernah dengar gak sih kalau misalnya kalian ngejodohin orang tuh katanya terdapat istana? Iya. Nah ini Dasim ini juga termasuk banyak istananya karena dia termasuk yang paling kuat yang bisa merusak keluarga. Itu sih, jadi menarik sih filmnya juga. Alhamdulillah saya bersyukur sekali akhirnya bisa mengerjakan film kembali dan dipercaya oleh Pak Marwes mengerjakan film Dasim. Sebenarnya obrolannya ini sekitar tahun 2023 ya Pak ya, mengenai ide cerita film Dasim ini gitu. Dan buat saya menarik sekali karena pada hakikatnya itu kan manusia ingin memiliki keluarga, kemudian memiliki keturunan yang baik gitu. Nah bagaimana jika hal tersebut ternyata diganggu oleh sosok jin dalam kepercayaan Islam, jin yang bisa membuat dua orang suami istri bercerai gitu kan, dan dalam skala besar bahkan dia bisa membuat perang saudara gitu, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya gitu. Nah bagaimana ide tersebut kemudian kita coba create dan kita filmkan, dan dalam film Dasim ini bercerita dari sudut pandang si istri. Kehidupannya berubah sejak dia menikah tersebut, dan mungkin hal ini juga banyak dialami oleh perempuan-perempuan lain luar sana. Makanya saya sangat merekomendasikan buat nanti teman-teman untuk menonton film ini dan mungkin bisa punya pengalaman yang mungkin sedikit menjadi awareness juga buat kita gitu ya. Dasim ini tuh sangat tricky karena justru dia adalah sebuah jin yang sangat berbahaya. Karena itu tadi dia masuknya itu lewat pikiran-pikiran buruk sehingga membuat pasangan suami istri menjadi salah paham gitu, sehingga menjadi konflik dan lain sebagainya. Nah itu kan yang kita pengen coba tawarkan di film Dasim ini, sehingga nanti dia bisa menjadi sesuatu yang baru lagi di dalam sebuah film horor Indonesia. Awal ketika membuat ini udah langsung kebayang Zulfa Maharani sebagai sosok istri, dan aku tahu Zulfa sangat dedicated terhadap seni peran dan semua karakter-karakter yang dia dapatkan. Dan kali ini challenge-nya memang bagaimana kita membuat sosok Salma itu menjadi lebih dewasa sebenarnya gitu. Karena kan Zulfa belum pernah berumah tangga ya. Nah, itu challenge-nya gimana? kita mencoba mengeksplor lah ya karakternya, gimana sih jadi sosok istri yang soleha, nurut terhadap suami gitu ya. Tapi juga dia punya banyak gejolak di dalam dirinya karena dia sedang hamil muda kayak gitu-gitu sih. Omar Daniel juga sama, aku udah pernah kerja sama sebelumnya dengan beliau, dan ketika Pak Marwes sempat nama Omar Daniel gimana? Oh, oke banget sih sosok menjadi idaman para perempuan untuk menjadi suami ya kan. Iya, suami idaman Omar Daniel. Suami idaman Omar Daniel ya kan gitu. Itu sih, jadi aku sih excited banget, dan juga ensemble cast yang lain di sini. Pertama kali, tapi juga aku juga belajar banyak sama mereka dan senang bisa berkolaborasi dengan mereka. Aku sendiri memang baru pertama kali bekerja sama dengan Tante Meriam Bellina, dan beliau adalah sosok yang juga sangat punya dedikasi yang cukup tinggi terhadap seni peran sejak zaman dahulu. Jadi aku sih seneng banget akhirnya bisa kerjasama. Karakternya sendiri memang kita membutuhkan sosok mertua yang terlihat misterius lah ya, dan juga agak dominan gitu di dalam keluarganya gitu, sehingga membuat karakter menantunya ini juga punya ada semacam rasa segan yang nanti bisa menghadirkan konflik sendiri gitu sih sebenarnya. Dan buat saya Tante Meriam Bellina sangat delivered. Nanti di dalam film ini akan dijawab sebenarnya kenapa sih apa karakternya Tante Mer tuh kita buat seperti itu gitu sebenarnya. Buatku film ini pas pertama kali aku baca, aku ngerasa bahwa ini tuh nggak cuma relate untuk orang yang sudah menikah pastinya, bahkan mungkin untuk umuran aku yang mungkin sudah terpikirkan ingin menikah juga, jadi kayak bisa prepare untuk suatu saat akan berumah tangga gitu. Film ini sangat challenge banget buat aku karena
semua syuting horor tuh selalu teknis. Ya. Banyak hal teknis, jadi fisik semuanya itu pasti harus sangat dipersiapkan. Kita ada diskusi, workshop, reading intens sama director dan acting coach, itu sangat membantu sih. Karena emang selalu diskusi juga kan sama Kak Gita gitu, jadi kita udah ada bayangan gitu akan seperti apa nanti treatmentnya. Karena kita udah pernah kerja sama ya Mar sebelumnya, jadi komunikasi kita terkait karakter Salma dan Arman ini jauh lebih mature dan lebih bisa diskusi yang dalam sih sama Omar. Dulu tuh emang gak ada romance sama sekali, jadi ini kayak project pertama kita yang ada sentuhan romantisnya ya. Gitu, tapi seru sih, syuting lagi sama Omar Daniel selalu menyenangkan. Satu hal yang paling saya suka dari film ini pada saat saya baca skenario pertama adalah film ini sama sekali tidak menggurui. Jadi film ini memberikan gambaran tentang hal-hal yang sangat mungkin terjadi dalam rumah tangga, problem-problem atau konflik yang sering sekali terjadi. Yang saya tahu dalam setiap hubungan, apalagi pernikahan, itu hal yang paling penting adalah komunikasi. Tapi ternyata ada aspek atau ada faktor lain yang bisa mengganggu komunikasi, yaitu berupa jin dasim ini gitu sih. Experience-nya pasti sangat menyenangkan. Kak Gita tuh selalu datang pada saat kita lagi reading. Menurut aku itu penting sekali karena pada saat kita syuting di lapangan itu jadi merasa sangat dipermudah sih. Kita sudah mengerti apa yang sama-sama kita sepakati, apa yang kita mau mengenai karakternya gitu. Pengalaman pertama juga untuk Arman, istrinya hamil. Jadi kebayang suami pertama kali istrinya lagi hamil, dia akan sangat protektif, akan sangat heboh dan takut kenapa-napa. Muncullah sosok Dasim ini tadi yang mengganggu rumah tangganya, di mana yang tadi dia sangat protektif dan takut istrinya kenapa-napa. Tiba-tiba ada hal-hal lain nih yang bisa merubah sikap Arman. Semua teman-teman di sini hampir semua aku pertama kali kerja sama sih bisa dibilang. Jadi aku sangat senang banget di welcome dengan baik, dibantu juga di lapangan karena karakter aku yang aku mainin tuh Indri nggak terlalu banyak kesempatan untuk persiapan di awal ikut gabungnya gitu. Indri adalah sahabatnya Salma. Jadi kalau Salma ada masalah tentang rumah tangganya pasti ceritanya ke Indri gitu. Jadi ya Indri sahabat baiknya Salma. Yeah. Di film Dasim ini saya berperan sebagai Dika. Dika ini adalah teman, kolega kerja, dan suppliernya sama Salma. Pemasang plester. Iya. Dika ini akan selalu ada buat Salma. Oke. Ini pertama kali syuting sama Mbak Gita, sama teman-teman juga ini. Di sini seru banget syutingnya dan terutama untuk Mbak Gita sendiri. Mbak Gita ternyata sangat memberi ruang untuk para aktornya untuk mengeksplor karakter gitu. Di Dasim ini aku berperan sebagai Teh Diah. Dia adalah seorang teteh-teteh humble. Gitu ya. Tetangganya dari Salma. Iya. Seorang pendengar yang baik gitu ya. Terus sangat perhatian ke Salma. Ya, teteh-teteh humble. Teteh-teteh humble, betul. Siap, terima kasih. Kalau ini teteh-teteh apa tadi? Humble. Teteh humble. Kalau ini Ustadz Supel. Itu ya. Ya Ustadz ini sangat dekat dengan santri-santrinya. Ya, kebetulan dia sangat dekat juga dengan tokoh Salma. Ya. Dia memelihara sebuah perpustakaan tua yang dimana nggak boleh ada yang kesana kecuali dia. Tapi rupanya sudah ada yang membuka pintu. Nah nanti kita lihat saja siapa yang buka pintu perpustakaan itu. Nah, siapa yang punya kunci perpustakaannya selain Kiai di sini? Saya ini sempat mau ganti nama. Kan Yati Surahman, tapi Yati Lacuba. Lah kok dia Cuba Babu. Karena di sini juga di wedding saya jadi Bu Darmi, di sini jadi Bibi. Tapi disinilah kita berpesan kepada orang-orang yang terlibat bagaimana walaupun dia sebagai pembantu dengan tulus merawat keluarganya. Pertama kali aku juga bareng sama Star Vision juga. Sebelumnya Tania itu sebagai stunt woman. Terus akhirnya di hire bareng sama Star Vision, bareng Kak Gita dan Pak Roes. Sangat-sangat seru banget. Di lokasi proses make up-nya berapa lama berarti? 2 jam. 2 jam terlebih dahulu dibanding teman-teman kes yang lain ya. Jadi kalau makan duluan. Oh makan duluan karena udah lanjut full. Nggak bisa makan nanti. Langsung intermittent fasting. Tepuk tangan dong untuk debutnya, kita akan nantikan di 15 Mei mendatang. Terima kasih untuk jajaran cast dan filmmaker. Foto terakhir yang di depan tetap duduk tapi merapat. Baik, terima kasih teman-teman media, terima kasih jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari film Dasim. Kita hari ini habis press con
rilis trailer dan poster official untuk film Dasim. Bagus banget, aku suka posternya. Baru pertama kali sih nonton trailernya. Nah ini tuh kenapa aku suka, karena tadi pas nonton trailernya, shot terakhir tuh bagus banget sih. Ya pokoknya harus nonton, yang saya maksud tuh apa gitu. Bagus banget, gila. Kayak nggak nyangka ceritanya bakal sekompleks itu setelah dijahit jadi satu. Dan juga pas nonton trailernya media pada tangan, semua happy. Semoga nanti teman-teman yang nonton di 15 Mei juga ikutan happy dan bisa ngambil hikmah ya dari film Dasim. Seru banget dan banyak yang ngagetin juga, dari Kak Salmanya, dari Kak Omarnya, itu semuanya agak-agak kaget, deg-degan juga. Dan juga ngelihat poster bareng-bareng sama cast yang lainnya, wow, mukanya sedih, benar-benar Jin Dasimnya merasuk ke Salma dan Omar. Pesennya kita punya ketulusan, apapun kita perannya, tapi punya ketulusan kalau kita ada di satu hubungan. Nonton ya, jangan lupa 15 Mei 25. Film Dasim ini punya message yang cukup penting buat saya, karena film horor juga bisa menjadi sebuah media yang cukup efektif untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang penting. Jangan lupa saksikan film Dasim tayang di bioskop tanggal 15 Mei 2025. Hari ini Starvision melakukan press conference untuk launching trailer dan 2 lagi poster dari film Dasim. Ini menjadi sesuatu yang sangat seru dan teman-teman pers juga mendukung dengan sangat baik. Yang paling penting filmnya sendiri Dasim adalah relate dengan kehidupan kita sehari-hari, karena dalam Dasim ini kita bercerita tentang entitas yang selalu mengganggu atau mungkin merusak Ginanti Rona sebagai sutradara. Film ini menghadirkan horor yang sangat mencekam, tetapi juga kita mengajarkan tentang bagaimana sih sebetulnya buah rumah tangga yang baik itu tidak terjaga, dan kenapa Dasim bisa dengan mudah mempengaruhi, menciptakan situasi yang tidak nyaman sehingga akhirnya terjadi kericuhan. Tujuan utama mereka adalah menghancurkan rumah tangga, membuat keluarga bercerai dan menyebarkan fitnah sehingga kelompok-kelompok menjadi bermusuhan. Dan ini berdasarkan peristiwa nyata juga sehingga jadi menarik. Seksi lokasinya bagus di Bandung, beda produksi filmnya juga bagus, dan case-nya juga bagus, semuanya bagus. So, 15 Mei nonton.